Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-48 kali ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada kajian yang ke-47 yang lalu, bahwa judul kajian kita tentang salat tersebut terbagi menjadi 3 part. Hal ini mengingat keterbatasan ruang dan waktu. Pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana menghadirkan hati ketika kita menunaikan ibadah salat. Menghadirkan hati dalam artian hanya mengingat Allah sebagai bentuk usaha tertinggi dalam mencapai kehusukan, di mana kesimpulannya adalah bahwa menghadirkan hati adalah ruhnya salat. Semakin banyak kita mengingat Allah di dalam salat, maka semakin tersebar pula ruhnya kepada bagian-bagian dari salat itu sendiri. Target menghadirkan hati tersebut adalah sepanjang salat itu didirikan, dan menghadirkan hati tersebut juga termasuk bagian dari tema kita kali ini. Sahabat sekalian, pada kajian kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bab salat khusyuk tersebut kepada makna-makna laku batin yang berbalut laku zahir, yang menghidupkan salat dengan judul terjebak was-was di dalam salat. Sahabat sekalian, makna-makna batin penyempurnaan kehidupan salat adalah bahwa ungkapan-ungkapan mengenai makna-makna tersebut banyak sekali, tetapi dapat kita ringkas menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu poin kehadiran hati, yang kedua adalah poin kepahaman, yang ketiga adalah poin penghormatan atau haibah atau rasa takut yang bersumber dari rasa hormat, kemudian harapan, dan yang terakhir adalah rasa malu. Berikut ini kita sebutkan perinciannya, kemudian sebab-sebabnya serta terapi dalam mengupayakannya. Kehadiran hati yang kita maksud adalah mengosongkan hati dari segala sesuatu selain apa yang sedang kita kerjakan dan ucapkan di dalam sholat. Dengan begitu kita mengetahui apa yang sedang kita kerjakan dan pikiran kita tidak berkeliaran kepada hal-hal yang lain. Selagi kita tidak memikirkan selain apa yang tengah ditekuni dan hati kita ingat apa yang tengah kita lakukan di dalam dan tidak ada kelalaian padanya, maka telah tercapai kehadiran hati itu. Kemudian poin yang kedua adalah pahaman terhadap makna ucapan merupakan sesuatu di luar kehadiran hati. Bisa saja hati kita itu hadir beserta lapas ucapan, tetapi tidak hadir beserta makna lapas itu. Jadi maksud kepahaman adalah pengetahuan hati terhadap makna lafaz. Ini merupakan kedudukan yang manusia bertaraf-taraf di dalamnya, karena tidak semua orang dapat memahami makna-makna Al-Quran dan berbagai kalimat tasbih. Beberapa banyak makna-makna yang sangat halus dapat dipahami oleh orang yang sholat di tengah sholatnya, padahal sebelumnya makna itu tidak terbetik sama sekali di dalam hatinya. Berawal dari sinilah kemudian sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya sholat itu memahami banyak hal. Hal-hal itulah yang pasti dapat mencegah perbuatan keji. Analoginya adalah ucapan yang keluar dari lelaku lidah dan mulut adalah tidak bermakna jika tidak dipahami. Jika ucapan di dalam salat itu adalah zikir dan doa, maka kalau hanya sebatas ucapan saja, burung beo juga bisa melakukannya. Ketika kita mendengar seekor burung beo mengucapkan kata-kata zikir, maka bagi kita yang mendengarkan akan merasa kagum, dan hanya sebatas itulah kebaikannya. Katakanlah ini baik bagi kita yang mendengarkan, tetapi bagi burung beo tersebut tidaklah ada nilai manfaatnya sama sekali. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat di dalam sholat itu bukan seperti beo yang berucap. Selanjutnya yaitu poin penghormatan atau takzim. Ini merupakan perkara di luar hati dan kepahaman.
karena bisa saja majikan berbicara kepada pembantunya beserta kehadiran hatinya dan dapat memahami makna pembicaraannya, tetapi ia tidak menghormati pembantunya itu. Jadi penghormatan merupakan tambahan bagi kehadiran hati dan kepahaman. Kemudian selanjutnya poin haibah atau rasa takut yang bersumber dari rasa hormat melebihi penghormatan. Bahkan merupakan ungkapan dari rasa takut yang bersumber dari rasa hormat. Karena orang yang tidak takut tidak dapat disebut haib atau orang yang takut. Ketakutan kepada kalajengking atau takutnya anak-anak yang berbuat salah kepada orang tua dan sebab-sebab jelek yang lain tidak dapat disebut mahaibas atau hal ketakutan. Tetapi ketakut kepada seorang pemimpin yang dihormati bisa disebut mahaibas. Jadi haibah adalah rasa takut yang bersumber dari pemuliaan. Kemudian poin selanjutnya yaitu harapan. Tidak diragukan lagi bahwa harapan ini merupakan tambahan beberapa banyak orang yang menghormati seorang raja yang kekuasaannya ditakuti, tetapi orang itu tidak mengharap balasan apa-apa dari raja itu. Analoginya adalah seperti anak yang memohon sesuatu kepada orang tuanya, dan kita semua pastinya tahu persis bagaimana nuansa penghormatannya. Anak yang meminta dibelikan sepatu barulah katakan. Mulai dari rangkaian kalimat yang memelas dan jelas, kemudian pemilihan waktu dan suasananya, hingga roman muka serta bahasa tubuh yang penuh harap, semua dia kemas sedemikian mungkin hingga serasi sebagai bentuk penghormatan dan harapan. Selanjutnya adalah poin harapan. Tidak diragukan lagi bahwa harapan itu merupakan tambahan. Berapa banyak orang yang menghormati pemimpinnya yang kekuasaannya ditakuti, tetapi orang itu tidak mengharap balasan apa-apa dari pemimpin itu. Seorang hamba dengan sholatnya seharusnya mengharapkan pahala dari Allah, sebagaimana ia takut akan siksanya karena kelalaiannya. Kemudian lagi rasa malu. Rasa ini melebihi semuanya karena bersumber dari perasaan selalu kurang dan selalu berbuat dosa. Dapat dibayangkan bagaimana penghormatan, rasa takut dan harapan jika tanpa rasa malu. Dalam realitas kehidupan ini ada banyak orang yang katanya hormat, takut dan berharap, tetapi dia tidak punya rasa malu dan jadilah dia sebagai penjilat. Sahabat sekalian, selanjutnya kita masuk kepada penyebab timbulnya keenam makna ini. Penyebab kehadiran hati adalah adanya keinginan yang keras karena hati kita mengikuti keinginan kita. Dan keinginan itu tidak hadir kecuali pada hal-hal yang menjadi keinginan. Jika suatu perkara menjadi keinginan kita, maka mau tidak mau dengan sendirinya hati kita akan hadir. Begitulah ia tercipta. Hati jika tidak hadir dalam salat tidak berarti ia hanya berdiam diri, melainkan hati tersebut berkeliaran pada urusan-urusan duniawi yang menjadi keinginan kita. Jadi tidak ada cara atau terapi lain yang dapat menghadirkan hati kecuali dengan mengalihkan keinginan kita kepada salat. Sementara itu, keinginan tersebut tidak teralih kepada salat selama belum jelas bahwa tujuan yang dicari itu tergantung pada salat. Tujuan yang dicari itu tidak lain merupakan keyakinan bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan salatlah sarana untuk menggapainya. Apabila hal ini digabungkan dengan pengetahuan sebenarnya akan kehinaan dunia, maka terjadilah kehadiran hati dalam salat. Dengan sebab seperti ini, hati kita hadir jika kita berada di hadapan orang besar yang pada hakikatnya tidak sanggup memberikan bahaya dan manfaat. Jadi jika hati tidak hadir dalam munajat kepada Allah Maha Diraja yang di tangannya segala kerajaan, manfaat dan bahaya, jangan kita sangka ada penyebab lain selain kelemahan iman. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah menguatkan iman dengan cara tersebut. Di lain sisi, faktor penyebab kepahaman adalah senantiasa berpikir dan memfokuskan otak untuk memahami makna dari apa yang diucapkan dalam salat. Terapinya adalah dengan menghadirkan hati
yang disertai konsentrasi berpikir dan kesiagaan untuk menolak berbagai hal yang terlintas di dalam hati. Sementara terapi penolakan hal-hal menyibukkan yang terlintas di dalam hati adalah dengan langsung menyingkirkan sumber-sumbernya, yaitu membebaskan diri dari berbagai sebab yang dapat menarik pikiran. Selama sumber-sumber itu tidak disingkirkan, maka hal-hal menyibukkan yang terlintas di dalam hati tak dapat dielakkan. Jika orang mencintai sesuatu, ia akan banyak mengingatnya, maka ingatan kepada sesuatu yang dicintai bisa melanda hati. Oleh karena itu, kita dapat saksikan bahwa seseorang yang cinta kepada selain Allah, salatnya tidak lepas dari berbagai hal menyibukkan yang terbetik di dalam hatinya. Adapun penghormatan atau takzim adalah bersumber dari dua pengetahuan. Pengetahuan yang pertama adalah mengetahui kemuliaan dan keagungan Allah. Hal ini termasuk dasar-dasar keimanan. Orang yang tidak meyakini keagungan Allah, jiwanya tidak tunduk kepada keagungannya. Yang kedua yaitu mengetahui kehinaan jiwa dan keberadaannya sebagai hamba yang ditundukkan dan bertuan. Sehingga timbul dari kedua pengetahuan ini kepasrahan, ketidakberdayaan, dan kehusukan kepada Allah. Hal itu diungkapkan oleh penghormatan. Selama pengetahuan akan hinanya jiwa tidak diiringi dengan pengetahuan akan keagungan Allah, maka penghormatan dan kehusukan tidak akan terwujud. Orang yang tidak memerlukan orang lain dan dirinya merasa aman, boleh saja mengetahui sifat-sifat keagungan orang lain, tetapi keadaannya tidak mencerminkan kehusukan dan penghormatan karena syarat lain belum terpenuhi, yaitu mengetahui kehinaan jiwanya. Kemudian haibah atau rasa takut yang bersumber dari rasa hormat. Rasa takut merupakan keadaan jiwa yang lahir dari pengetahuan akan kekuasaan Allah dan pengaruh kehendaknya pada dirinya. Jika Allah membinasakan orang-orang terdahulu dan sekarang, maka sedikit pun tidak berkurang kerajaannya. Semua ini di samping memperhatikan ujian dan musibah yang menimpa para nabi dan wali, jelasnya kekhusyukan dan haibah akan bertambah setiap kali pengetahuan tentang Allah bertambah. Pengharapan ini akan terwujud karena mengetahui kelembutan Allah, kedermawanannya, keluasan nikmatnya, keindahan ciptaannya, dan mengetahui kebenaran janjinya, yaitu surga bagi orang yang mengerjakan salat. Apabila telah ada keyakinan akan janjinya dan pengetahuan akan kelembutannya, maka pasti akan muncul pengharapan. Rasa malu akan terwujud karena perasaan serba kurang sempurna dalam beribadah, dan karena itu mengetahui kelemahan dirinya dalam melaksanakan hak Allah yang agung. Rasa malu itu akan lebih kuat jika ia juga mengetahui cacat-cacat dirinya dan bahaya-bahaya cacat-cacat itu. Sedikit keikhlasannya, keburukan batinnya, dan kecenderungannya kepada perolehan duniawi dalam semua amal perbuatannya, di samping pengetahuannya tentang besarnya keagungan Allah dan kemahatauannya terhadap segala rahasia, juga apa yang terbetik dalam hatinya, sekalipun kecil dan tersembunyi. Pengetahuan-pengetahuan ini jika secara yakin telah ada, maka pasti akan timbul rasa malu. Itulah berbagai penyebab adanya sifat-sifat tersebut. Setiap sifat yang harus diwujudkan, terapinya adalah mewujudkan penyebab-penyebab keberadaannya. Jadi dengan mengetahui penyebab, terapi akan diketahui. Ikatan semua penyebab itu adalah keimanan dan keyakinan. Hati menjadi khusyuk sebatas keyakinan yang ada. Berdasarkan makna-makna yang telah kita sebutkan tadi, manusia terbagi kepada dua golongan, yaitu golongan orang yang menunaikan sholat sementara hatinya sama sekali tidak hadir, dan orang yang menunaikan sholat dengan hati yang tidak lalai sama sekali, bahkan sangat berkonsentrasi pada sholatnya sehingga tidak merasakan apa yang tengah terjadi di hadapannya. Bahkan ada segolongan orang yang gemetar dan pucat mukanya dan jasadnya menggigil karena takut ketika melakukan salat. Semua itu hal yang bisa saja terjadi karena sesuatu yang melebihi itu banyak kita saksikan ketika orang merasa takut kepada pemimpin-pemimpinnya di dunia ini, sekalipun pemimpin-pemimpin itu makhluk yang lemah dan apa yang diperoleh dari pemimpin itu sangat rendah nilainya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli darajatun mimma 'amilu. Yang artinya, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat atau seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Surah Al-An'am ayat 132. Jelaslah bahwa apa yang diperoleh setiap orang dari salatnya sesuai dengan rasa takut, kekhusyukan, dan takzimnya. Sesungguhnya hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah. Tidak akan selamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kita bermohon taufik kepada Allah dengan kelembutan dan kemuliaannya. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang obat yang bermanfaat untuk menghadirkan hati. Ketahuilah bahwa seorang mukmin harus mengagungkan atau mentakzimi Allah, takut kepadanya, mengharap kepadanya, malu karena kesembronoannya, serta senantiasa dalam keadaan seperti itu dalam keimanannya. Walaupun kekuatan keadaan itu tergantung kepada keyakinannya. Jika ia terlepas dari keadaan seperti itu dalam salatnya, maka penyebabnya adalah pikiran yang bercabang. Banyaknya lintasan pikiran atau hal yang terbetik dalam hati, ketidakhadiran hati dalam bermunajat, dan kelalaian dalam salat. Penyebab kelalaian seseorang dalam salatnya adalah lintasan pikiran atau hal-hal yang terbetik dalam hatinya yang menyibukkan. Maka obat untuk menghadirkan hati adalah mengusir hal-hal yang terbetik dalam hati itu. Sesuatu tidak dapat terusir kecuali dengan mengusir sebabnya. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui penyebabnya, karena datangnya hal-hal yang terbetik dalam hati bisa berupa perkara eksternal atau perkara batin yang bersifat internal. Penyebab eksternal adalah sesuatu yang ditangkap oleh pendengaran atau yang tampak oleh penglihatan. Sesungguhnya hal itu terkadang menarik perhatian utama sehingga terbawa hanyut. Selanjutnya pikiran terseret kepada hal-hal selain perhatian untuk secara berantai. Penglihatan menjadi sebab untuk memikirkan, dan sebagian pikiran itu menjadi sebab bagi yang lainnya. Barang siapa yang niatnya dan himmahnya atau cita-cita atau keinginan kerasnya tinggi, maka ia tidak dapat dibuat lalai oleh apa yang terjadi pada panca inderanya. Akan tetapi bagi orang-orang yang lemah, hal itu dapat membuat pikirannya bercabang. Terapinya adalah hanya dengan menyingkirkan sebab-sebab itu dengan cara menundukkan pandangannya, atau ia sholat di rumah yang gelap atau tidak meletakkan sesuatu di hadapannya yang dapat mengganggu inderanya, dan ia sholat dekat tembok hingga jangkauan pandangannya tidak terlalu jauh. Hendaknya ia tidak sholat di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang penuh dekorasi, atau di atas hamparan penuh gambar. Karena itulah para ahli ibadah biasanya melakukan ibadah di rumah, di ruangan kecil agar dapat lebih berkonsentrasi. Bahkan sebagian mereka yang lebih kuat ibadahnya menundukkan pandangan hingga tidak melampaui tempat sujud. Mereka menilai kesempurnaan sholat terjadi jika orang yang sedang sholat tidak mengetahui siapa yang ada di samping kanan dan kirinya. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu an tidak meletakkan mushaf Al-Quran di tempat sholatnya. Ia menyingkirkan pedang, dan jika ditemui tulisan maka ia akan segera menghapusnya. Sesungguhnya penyebab batiniah yang lebih berat adalah bagi orang-orang yang mempunyai banyak obsesi duniawi. Pikirannya tidak terfokus kepada satu sisi saja, tetapi senantiasa berkeliaran dari satu sisi ke sisi yang lain. Menundukkan pandangan tidak bermanfaat baginya, karena apa yang telah menimpa hatinya sudah teramat mengganggunya. Terapi bagi orang yang seperti ini adalah dengan menarik langsung jiwanya secara faksa untuk memahami apa yang dibacanya dalam sholat dan menyibukkan jiwanya dengan bacaan itu hingga melupakan hal-hal lain. Cara yang dapat membantunya untuk melakukan hal itu adalah mempersiapkan diri sebelum takbiratul ihram dengan kembali mengingat akhirat, kedudukan munajat, pentingnya berdiri di hadapan Allah yang Maha mengawasi, serta mengosongkan hati dari berbagai hal yang bisa mengganggu pikirannya sebelum takbiratul ihram. Rasulullah SAW bersabda, "Ini nasitu an aqula laka an tahmiral qidra allazi fil baiti fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti say'a yusghirun nasa an salatihim."
yang artinya sesungguhnya aku lupa mengatakan kepadamu agar menutup panci yang ada di rumah, karena di dalam rumah tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu sholat seseorang. Ini merupakan cara menenangkan pikiran. Jika gejolak pikirannya tidak dapat ditenangkan dengan obat penenang ini, maka tidak diragukan lagi bahwa perkara-perkara itu bersumber dari berbagai hal yang menjadi perhatian utamanya yang telah dikuasai oleh syahwat. Karena itulah ia harus menghukum jiwanya dengan melepaskan diri dari berbagai syahwat itu dan memutuskan berbagai ikatannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat memakai kain pemberian Abu Jaham yang bergambar. Seusai sholat beliau menanggalkannya seraya berkata, "Izhabu biha ila Abi Jaham fa innaha alhadni anifan wa'tuni bi anna bihani Abi Jaham," yang artinya, bawalah kain itu kepada Abu Jaham, karena kain itu baru saja melalaikan aku dari salatku, dan bawakanlah kepadaku Anbajaniyah Abu Jaham. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga pernah menyuruh mengganti tali terompah beliau. Kemudian beliau melihat tali itu dalam salatnya karena masih baru. Kemudian beliau memerintahkan agar tali itu dilepas dan dipasang lagi tali yang lama. Suatu saat ketika Rasulullah SAW berada di atas mimbar dan di tangan beliau ada cincin, beliau melemparkannya seraya berkata, "Sagadani haza wa nazuratun ilaikum," yang artinya cincin ini menyibukkanku. Sesekali aku memandangnya dan sesekali aku memandang kalian. Diriwayatkan bahwa Abu Tallah radhiyallahu an pernah sholat di dalam kebun. Kemudian ia kagum kepada seekor binatang yang terbang mencari jalan keluar dari sebuah pohon. Lalu penglihatannya teralihkan kepada burung tersebut sesaat hingga tidak tahu berapa rakaat ia salat. Kemudian ia menyebutkan fitnah yang telah menimpanya itu kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kebun ini aku sedekahkan, maka aturlah sekehendakmu." Mereka berbuat seperti itu untuk memutuskan hal yang menjadi bahan pikiran dan sebagai kafarat atau penembus kekurangsempurnaan sholat mereka. Upaya penenangan hati dan ajakan untuk memahami zikir yang telah kita sebutkan tadi hanya bermanfaat bagi syahwat yang lemah dan berbagai ambisi yang hanya menyibukkan pinggiran hati. Adapun syahwat atau berbagai keinginan yang kuat dan bergejolak, maka upaya penenangan ini tidak bermanfaat baginya, bahkan senantiasa tarik-menarik untuk mengalahkan kita hingga pada akhirnya habislah sholat kita. Walaupun begitu, mujahadah atau usaha keras, upaya mengembalikan hati kepada sholat dan mengurangi sebab-sebab yang dapat menyibukkan tidak boleh ditinggalkan. Itulah obat pahit yang karena saking pahitnya dianggap buruk oleh tabiat sehingga penyakit itu berkelanjutan dan tak dapat diobati. Bahkan para tokoh berusaha keras untuk sholat 2 rakaat tanpa mengingat perkara-perkara dunia, tetapi mereka tidak mampu melakukannya, apalagi orang-orang seperti kita ini. Semoga saja setengah sholat kita atau sepertiganya selamat dari was-was, agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mencampurkan amal soleh dan amal buruk. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.